Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi dan hari ini kembali saya mau mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan yang saya ambil dari surat Roma pasal yang ke-10. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan ini, kita harus mengerti yang pertama adalah begini, bahwa Tuhan selalu punya rancangan untuk keselamatan bagi semua orang. Tuhan tidak pernah menghendaki ada satu orang yang binasa. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan tidak terkecuali siapapun juga, bahkan orang yang paling jahat dalam dunia ini. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak menghendaki mereka selamat. Dan kalau kita mengerti ini, maka oleh sebab itu ini yang harus kita lakukan. Dengar baik-baik. Yang kedua, firman Tuhan katakan kita harus berdoa supaya orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang jahat itu bisa diselamatkan. Karena saya mau katakan begini, kita bisa berupaya, kita bisa memberikan kesaksian kita bisa menginjili mereka, tetapi ada hal yang kita harus akui bahwa semua yang kita lakukan itu satu saat terbatas. Semua upaya kita untuk dalam tanda petik menyelamatkan orang lain itu ada batasnya. Kita harus mengerti bahwa begini, Tuhanlah yang menguasai hati manusia. Oleh sebab itu apa yang kita harus lakukan? Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan mengubah, Tuhan yang bisa menggerakkan hati mereka. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bukankah setiap hari, setiap saat mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda petik kita sering bilang begini, ini orang ngeyel banget begitu kan. Kita udah kasih tahu yang benar, mereka nggak mau terima. Mereka merasa begini, mereka punya kebenaran, mereka punya pengetahuan yang baik, yang benar gitu kan. Dan saya mau bilang begini, kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Dengar baik-baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita nggak perlu berdebat dengan mereka, kita nggak perlu marah sama mereka, kita nggak perlu adu urat dengan mereka. Firman Tuhan katakan berdoa saja buat mereka. Percayalah, Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Karena saya percaya begini, rancangan Tuhan tidak pernah menghendaki ada satu orang pun yang binasa. Semua orang harus diselamatkan. Oleh sebab itu mulailah berdoa. Siapa saja, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita harapkan diselamatkan oleh Tuhan, mulai berdoa buat mereka. Percayalah, rancangan Tuhan pasti akan terjadi buat hidup mereka. Hari ini saya tidak tahu dengan siapa Tuhan akan bawa hidup saudara. Tapi percayalah, kepada siapapun Tuhan pimpin saudara hari ini untuk berjumpa. Doakan mereka sampai keselamatan terjadi atas hidup mereka. Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyadari dalam kehidupan kami, kadang-kadang kami sering kali berjumpa dengan orang-orang yang kami pikir mereka tidak bisa kami nasihati, tidak bisa kami tegur. Kadang-kadang kami putus asa berjumpa dengan situasi kayak begini. Tetapi hari ini firman Tuhan datang buat setiap kami. Kami nggak boleh putus asa. Kami harus berdoa terus kepada Tuhan, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang memegang hati manusia. Tuhan yang sanggup mengubahkan hati manusia. Dan kami berdoa biar mereka semua diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami tahu rancangan-Mu ajaib buat semua manusia. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengambil bagian dalam rancangan Tuhan yang besar ini dengan cara mulai mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami sampai mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Teruslah berdoa sampai mereka diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua.